Halo, selamat datang kembali di materi saya. Kali ini saya mau membahas tentang evaluasi latihan normalisasi yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa pada playlist sebelumnya. Nah, kita ulang sebentar. Kemarin kita ada soal seperti ini ya. Ini merupakan sebuah struk transaksi dari perusahaan yang bernama Exe Komputer. Nah, sebenarnya format dari struk transaksi ini itu sama ya kayak format struk yang ada di playlist sebelumnya. Cuman ada satu yang berbeda, di mana yang pertama di struk yang ini yang terhormat ini titik 2 pelanggan, koma di tempat. Ini misalnya ada mahasiswa yang menjawab bahwa tabel penyusun di data ini salah satunya adalah data pelanggan. Itu it's okay, nggak masalah, betul aja karena tidak ada yang salah atau benar 100%. Nah, tetapi yang perlu diketahui bahwa di sini ada tabel baru selain yang saya sebutkan di playlist sebelumnya, yaitu tabel ini. Nah, di sini di bawah ini kan ada hormat kami Yoga. Yoga ini merupakan staf kasir atau staf yang menginputkan transaksi penjualannya pelanggan ini, ya enggak? Nah, si Yoga ini siapa sih? Yoga ini merupakan karyawan dari Exe Komputer. Nah, otomatis di sini ada tabel karyawan yang terhubung dengan tabel ini, yang terhubung dengan sistem informasi penjualan yang mencetak struk transaksi ini, gitu. Nah, di sini yang perlu kita simak ini ya, sudah saya kotak-kotakan. Jadi yang pertama ini ada nomor transaksi, tanggal dan jam. Ini merupakan data transaksi, ya kan? Transaksi dari ini, si struk ini. Nah, kemudian yang kedua adalah data tentang tokonya. Ada Exe Komputer, kemudian alamat, nomor teleponnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data barangnya, yaitu di kotakan merah ini. Nah, setelah itu karena ini adalah struk transaksi, maka yang ada di kotak orange ini, kotak orange atas maupun bawah, ini merupakan data transaksi. Artinya ini merupakan data yang ditransaksikan. Nah, kemudian yang ada di kotakan biru ini merupakan karyawan yang melayani si pembelian atau penjualan barang ini, gitu. Jadi totalnya ada berapa data? 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Jadi di sini ada 5 data. Nah, tetapi untuk mahasiswa yang di sini mencantumkan data pelanggan, di sini misalkan data pelanggan sebagai data ke-6, itu nggak apa-apa karena sekali lagi tidak ada yang salah 100% dalam memaknai sebuah data yang ada di dalam struk, gitu ya. Nah ini ya, dari data gambar tersebut terdapat beberapa data, di antaranya data barang, kemudian data toko, data karyawan, dan data transaksi. Nah, yang pertama adalah data barang. Gambaran mengenai data barang ini ya, ada yang di transaksi tadi. Tabel yang terbentuk adalah kode barang, kemudian nama barang, dan harga satuan. Harga satuan ini saya ambilkan dari sini. Ini ya, ini kan ada harga satuannya. Nah, seperti ini. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa di sini kode barang pada struk transaksi itu memang tidak nampak atau tidak dicetak, gitu ya. Karena kode barang itu dibuat untuk kebutuhan primary key. Artinya dia ada, si kode barang ini ada hanya untuk mempermudah proses
query data atau pemrosesan data, tidak untuk ditampilkan atau tidak untuk dikonsumsi oleh pelanggan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data toko. Gambaran mengenai data toko itu ada di sini. Nah, ini tadi ya, ada akses komputer, kemudian ada alamat dan nomor telepon. Nah, tabel yang terbentuk sama seperti yang kemarin, ada kode toko, nama toko, alamat, dan telepon. Nah, setelah itu kita lanjut ke data karyawan atau data pegawai atau data pekerja. Data sama aja lah ya, intinya itu. Oh, maaf, ini saya salah menulis ya. Gambaran mengenai data karyawan, ini harusnya karyawan. Ya, harusnya data karyawan ada di sini. Nah, yang dihormat kami di bawah sendiri ada yoga itu. Nah, tabel yang terbentuk ini adalah kode karyawan, nama karyawan, alamat, dan nomor telepon. Ini misalkan mau kalian tambahin jenis kelamin, itu juga nggak apa-apa, karena hal-hal yang berkaitan dengan identitas personal karyawan itu silahkan kalian masukkan atau tambahkan ke tabel. Ini nggak masalah gitu ya. Nah, di sini sama seperti pelanggan tadi, bahwasannya kode karyawan itu tidak ditampilkan di dalam stroke karena dia hanya digunakan untuk pemudahan transformasi atau pengqueryan data saja. Dia digunakan untuk primary key. Jadi untuk keperluan sistem ya, bukan untuk keperluan penampilan ke user. Karena beda ya, kita ngomongin basis data sama interface atau hasil cetakan itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada data transaksi. Gambaran mengenai data transaksi, mohon maaf ini saya salah tulis lagi. Ada data transaksi itu ada di sini. Ada nomor trans, kemudian tanggal dan jam. Nah, kemudian sama yang kotakan orange. Ada nama barang, kemudian banyak, ada harga satuan, ini ya, kemudian jumlah dan ada total. Data transaksi itu adalah data yang berkaitan dengan transaksi itu sendiri. Nah, tabel yang terbentuk dari data-data ini adalah, nah, yang pertama ada nomor transaksi, kemudian ada tanggal, dan ada jam, di mana 3 kolom ini dia berasal dari ini. Nih ya, ada nomor trans, ada tanggal, ada jam. Ini kita masukkan ke 3 kolom pertama. Nah, kemudian selanjutnya ada kode barang, ada banyak, kemudian harga satuan, ada jumlah dan total. Nah, untuk kode barang, banyak, harga satuan, dan jumlah ini, 4 ini, dia kita ambil dari ini ya, ada barang, banyak, harga satuan, dan jumlah. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan totalnya gitu. Nah, sekali lagi bahwa di sini mengapa tidak dituliskan kode barang ini ya? Kenapa kok ini tuh tidak dituliskan nama barang saja? Karena di dalam database yang bisa saling berhubungan atau yang bisa saling menghubungkan data satu ke data yang lain itu hanya kolom yang bertindak sebagai key atau sebagai kunci. Nah, karena di tabel barang tadi itu yang jadi kunci atau yang jadi primary key itu adalah kode barang, maka yang dipanggil di tabel transaksi itu adalah kode barang, bukan nama barang gitu ya. Kalau nama barang itu bisa ditampilkan asalkan tabelnya berhubungan gitu. Nah, kemudian ini saya juga mengulangi lagi sama materi yang kemarin. Jadi mengapa harga satuan ditulis di situ? Kan sudah ada di tabel barang. Karena apabila harga satuan barang berubah, transaksi yang kemarin itu biar tidak berubah harganya. Nah, ini mungkin kalian karena belum
programming sama sekali ya, belum mengenal bahasa pemrograman sama sekali karena masih semester 1, ya mungkin kalian bingung loh, kenapa kok harus ditulis? Kan tadi udah ditulis, sama aja kayak ngulang dong. Sebenarnya meskipun di sini ada harga satuan, ada kolom harga satuan, dalam proses realnya itu kasirnya nggak perlu nulis manual harga satuannya, tapi dia memanggil dari tabel barang. Kan kode barang yang di sini dia sudah berhubungan dengan tabel barang. Kode barang yang di sini dia sudah berhubungan dengan tabel barang. Gitu. Jadi ketika kode barang ini dipanggil, nama barang, harga satuan, terus kemudian mungkin ada harga distributor atau ada pabriknya namanya apa dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah bisa kepanggil semua gitu ya. Cuman masalahnya karena untuk kepentingan update data sehingga harga satuan ini dipanggil lagi, ditulis di tabel barang. It's okay sih kalau misalkan memang belum memahami, karena saya juga tahu betul mahasiswa yang saya ajar ini belum mendapatkan materi programming gitu ya, jadi masih bingung. Tapi kalau misalkan kalian besok udah udah mulai belajar programming, nanti bisa disimak materi saya kembali ya yang soal ini gitu. Nah, kemudian setelah itu, ini kan data transaksinya masih ada 1. Nah, kemudian kita harus memecah di mana akhirnya ada data transaksi dan ada data detail transaksi. Nah, di sini yang dipecah itu adalah kolom yang saya berikan warna merah. Di sini ada kode barang, ada banyak, ada harga satuan, dan ada jumlah. Nah, 4 kolom inilah yang nanti akan kita pindah ke tabel detail. Kenapa? Karena yang namanya tabel detail itu dia akan mengikuti barang yang kita beli. Jadi data-data yang berkaitan dengan barang yang kita beli itu disendirikan gitu ya. Kayak misalkan ini banyak, kemudian harga satuan dan jumlah, ini kan isiannya mengikuti kode barangnya berapa, ya enggak? Kita beli di sini Indomie misalkan. Di sini Indomie, kemudian banyaknya 5, kemudian harga satuannya 2.000 misalkan. Terus kemudian jumlahnya 2 kali 5 2.000 dikali 5 berarti 10.000. Ya enggak, nanti kalau kita beli lagi misalkan bukan Indomie, misalkan kita beli Aqua misalkan, banyaknya berapa? Jadi kan banyak, harga satuan dan jumlah ini diisi tergantung kita masukin kode barangnya apa, ya enggak? Nah, makanya ini kita pisah. Nah, ini ya, jadi tabel detail transaksi dan tabel transaksi itu adalah ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir di pojokan tadi, total itu kan karena dia merupakan hasil penjumlahan dari kolom jumlah ini, maka dia jumlahnya kan 1 kali, dia ditampilkan 1 kali, tidak berulang kali kan. Nah, makanya dia masuknya ke tabel transaksi. Nah, di sini antara tabel transaksi dan detail transaksi ini sama-sama ada nomor transaksinya supaya biar ini 2 tabel ini bisa saling berhubungan. Sekali lagi, yang namanya tabel itu bisa saling berhubungan kalau ada key-nya. Nah, di sini yang jadi key atau yang menjadi kunci penghubung adalah nomor trans, di mana yang tabel transaksi ini nomor trans bertindak sebagai primary key, sementara yang tabel detail transaksi dia bertindak sebagai foreign key gitu. Nah, oke, sekian untuk evaluasi hari ini. Untuk materi hari ini kita next lanjut pembahasan mengenai relasi basis data. Silahkan disimak materi selanjutnya ya.